Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Analisis Vektor KRSA. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis vektor yang diampu oleh Ibu Elis Nurhayati MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuktian sifat-sifat aljabar pada vektor. Perkenalkan anggota kami ada Miftahul Huda dan saya sendiri Nahirnina dan Ulfa Jahrul Husna. Kita langsung pada materi pembahasan, yaitu sifat-sifat aljabar pada vektor. Yang pertama ada komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, yang keempat inverse, yang kelima asosiatif perkalian bilangan real, yang keenam distributif perkalian bilangan real, dan yang terakhir ada identitas perkalian bilangan real. Langsung saja pada pembuktian sifat yang pertama, yaitu komutatif. Bentuk umumnya adalah U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ambil sembarang vektor U dan V, misalnya vektor U, U1, U2, U3, dan vektor V, V1, V2, V3. Ambil ruas kiri untuk membuktikan sifat komutatif. U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Kita gunakan sifat komutatif pada penjumlahan. Menjadi hasilnya adalah V1 ditambah U1, V2 ditambah U2, V3 ditambah U3, sehingga bentuknya menjadi V ditambah U. Maka dari itu, ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga terbukti bahwa vektor memiliki sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Bentuk umumnya adalah hasil penjumlahan U ditambah V ditambahkan dengan W sama dengan U ditambah hasil penjumlahan V ditambah W. Ambil sembarang vektor U, V, dan W. Misalnya U adalah U1, U2, U3, lalu vektor V, V1, V2, V3, dan vektor W, W1, W2, W3. Ambil ruas kiri untuk membuktikan sifat asosiatifnya. Hasil penjumlahan U ditambah V ditambahkan dengan W, hasilnya adalah U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 ditambahkan W1, W2, W3. Lalu kita operasikan, sehingga hasilnya hasil penjumlahan U1 ditambah V1 ditambahkan W1, hasil penjumlahan U2 ditambah V2 ditambahkan dengan W2, hasil penjumlahan U3 ditambah V3 ditambahkan W3. Dan kita gunakan sifat komutatif pada penjumlahan, sehingga bentuknya menjadi U1 ditambah hasil penjumlahan V1 ditambah W1, U2 ditambah hasil penjumlahan V2 ditambah W2, U3 ditambah hasil penjumlahan V3 ditambah W3. Sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Lalu selanjutnya ada sifat identitas. Bentuk umumnya adalah U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Kita ambil sembarang vektor U, misalnya U1, vektor U, U1, U2, U3, dan vektor 0, 0,0,0. Nah, kita ambil U ditambah 1, lalu kita operasikan, hasilnya menjadi U1 ditambah 0, U2 ditambah 0, U3 ditambah 0. Lalu kita gunakan sifat komutatif pada penjumlahan. Bentuknya menjadi 0 ditambah U1, 0 ditambah U2, 0 ditambah U3, sehingga terbukti U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U. Lalu kita buktikan 0 ditambah U sama dengan U. Karena kita ketahui bahwa bilangan apapun ketika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka terbukti kalau vektor memiliki sifat identitas. Sifat selanjutnya yaitu berlaku sifat inverse, di mana U ditambah min U sama dengan 0. U ditambah min U sama dengan, kita uraikan, U1, U2, U3 ditambah min U1, min U2, min U3. Selanjutnya U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2, U3 ditambah U3. U1 ditambah min U1 0, U2 ditambah min U2 0, U3 ditambah min U3 hasilnya 0. Jadi U ditambah min U sama dengan 0 terbukti. Sifat yang kelima yaitu berlaku K dalam kurung LU sama dengan dalam kurung KL U. Di sini K dan L merupakan skalar. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa K dalam kurung LU sama dengan dalam kurung KL sama dengan U. Nah, di sini buktikan
K dalam kurung LU sama dengan K dalam kurung L dikalikan U1, U2, U3. Nah, di sini kita kalikan dalam kurung K dalam kurung L dikali U1 jadi LU1, L dikali U2 jadi LU2, L dikali U3 jadi LU3. Nah, di sini kita bisa merubahnya menjadi K dalam kurung LU1, K dalam kurung LU2, K dalam kurung LU3. Nah, di sini berlaku sifat asosiatif. Kita rubah menjadi dalam kurung KL dikali U1, dalam kurung KL dikali U2, dalam kurung KL dikali U3. Nah, sama aja dengan KL dalam kurung U1, U2, U3. Jadi K dalam kurung LU sama dengan KL dalam kurung U itu terbukti. Sifat selanjutnya yaitu sifat distributif penjumlahan bilangan real. Kita buktikan dengan contoh K kurung buka U ditambah V kurung tutup sama dengan KU ditambah KV. Nah, jika K sama dengan bilangan skalar, U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, maka K kurung buka U ditambah V sama dengan, nah berarti kita ganti U-nya dengan U1, U2, U3, V-nya dengan V1, V2, V3. Nah, menjadi K kurung buka U1, U2, U3 kurung tutup ditambah kurung buka V1, V2, V3 kurung tutup. Nah, kemudian kita operasikan yang ada di dalam kurung, yaitu kelompok U dan kelompok P. Menjadi K kurung buka U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 kurung tutup. Nah, selanjutnya kita operasikan K dengan yang ada di dalam kurung. Menjadi K kurung buka U1 ditambah V1, K kali U2 tambah V2 kurung tutup, K kurung kali kurung buka U3 ditambah V3 kurung tutup. Nah, selanjutnya kita operasikan kembali K dengan yang ada di dalam kurung. Menjadi K U1 ditambah K V1, K U2 ditambah K V2, K U3 ditambah K V3. Kemudian kita kelompokkan U dengan U, V dengan V menjadi K U1, K U2, K U3 ditambah K V1, K V2, K V3. Nah, berarti kita lihat bisa kita sederhanakan menjadi KU ditambah KV. Jadi K kurung buka U ditambah V kurung tutup sama dengan KU ditambah KV. Jadi berlaku sifat distributif penjumlahan bilangan real. Selanjutnya yaitu sifat identitas perkalian bilangan real. 1 dikali U sama dengan U. Jika U sama dengan U1, U2, U3, maka 1 dikali U sama dengan 1 dikali kurung buka U1, U2, U3 kurung tutup. Kita operasikan menjadi 1 U1, 1 dikali U2, 1 dikali U3 sama dengan 1 kali U1, U1, 1 kali U2, U2, 1 dikali U3, U3. Berarti hasilnya sama dengan U. Jadi 1 dikali U sama dengan U. Berlaku sifat identitas perkalian bilangan real. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.